enak-enak kerja di pertambangan, malah endingnya jualan lukcup. Tapi jangan salah bos, sekali jualan aja omsetnya bisa jutaan loh. Udahlah jualannya cakep, cuannya juga cakep ini sih. Jualannya sih kecil mungil, tapi cuannya ngalir terus nih bos. Jajanan khas Thailand ini dipilih Dimas sebagai ladang cuan bukan tanpa alasan ya bos. Awal-awal jualan, belum ada penjual lukcup di Sukoharjo dan sekitarnya. Bisa dibilang, lukcup buatan Dimas ini yang pertama di Sukoharjo. Pertama bikin dulu langsung viral sih alhamdulillahnya, karena emang belum ada ya di Sukoharjo. Terus 3 hari bikin itu, dijual di CFD dan penjualannya Masya Allah langsung meledak sampai sekarang. Gak heran, sejak awal jualan, lukcupnya laris manis, bahkan viral di media sosial. Dulu awalnya aku basicnya dari perusahaan tambang. Terjun di dunia dagang ini juga awalnya mentalnya juga diajar habis-habisan mas. Jadi mulai dari nol, benar-benar dari nol, basic nol, nggak tahu sama sekali. Setelah aku resign, aku beraniin mulai dari nol, benar-benar dari nol tanpa ada basic ataupun ilmu tentang dagang. Awalnya aku juga sama istri masih ragu, tapi aku beraniin untuk nyoba dulu dan mulai dulu. Intinya aku bisa, yang lain pasti juga bisa. Selama ada peluang cuan, gas terus ya bos. Meski udah sukses jadi pionir lukcup di Sukoharjo, Dimas nggak puas gitu aja dong. Cari inspirasi itu sebenarnya nggak susah kok bos. Tinggal kita mau ngikutin aja mana yang tren, dan banyak banget pilihannya di sosial media sekarang. Tergantung kitanya mau ngikutin apa enggak gitu. 20 sama 15, 35. Berawal dari lukcup, usahanya berkembang terus. Gak cuma soal menu ya bos. Sekarang Dimas udah bisa membuka lapangan kerja juga untuk belasan karyawan. Nah ini bos, gara-gara awalnya jualan lukcup, sekarang jadi banyak segini dan alhamdulillah rezekinya luar biasa. Sekarang sudah ada 16 menu, ada mochi, ada es pisang hijau, ada donat mochi, dan macam-macam lagi. Yang penting kita kreatif dan selalu mau upgrade gitu. Pas awal-awal viral, lukcup buatan Dimas bisa laku hingga 600 pieces di hari biasa. Pas weekend bahkan bisa laku sampai 2 kali lipatnya loh bos. Setelah usahanya makin moncer sih, beda cerita ya bos. Makin terkenal, makin gede pula cuannya. Untuk weekday, kita biasanya di 1000 piece sampai 1200. Tapi beda lagi kalau untuk hari weekend bisa 1500 sampai 1700 piece. Apalagi ditambah hari-hari besar mas, bisa sampai 2000 piece. Satu lukcup ini dijual Rp2.500. Kalau 1000 pieces laku sehari sih, minimal omset 2.500.000 masuk kantong tuh bos. Lapak lukcup ini cuma buka 5 jam bos, dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Tapi antriannya dong gak pernah putus. 3 tips dari aku nih. Yang pertama, barangnya enak, tampilannya menarik, warna-warnanya juga cantik. Terus yang kedua, harganya murah. Dan yang ketiga, harus ramah sama pembeli bos. Ini kakaknya ini aja. Usaha boleh kaki limaan, tapi cara bisnisnya bisa ditiru nih bos. Sejak punya karyawan, Dimas bisa lebih fokus pegang area lain buat ngembangin usahanya. Bisa terhandle juga dan stokku juga bisa tambah banyak karena adanya karyawan, karena ada yang bantuin. Dulunya aku cuma berdua karena sama istri. Maksimal cuma bisa bikin 400, 300. Ditambah sekarang ada karyawan, sehari bisa 1000 piece, 1500 piece. Meski pernah bekerja di pertambangan yang terkenal punya penghasilan besar, Dimas nggak gengsi tuh bos jualan kaki lima begini. Sebaliknya, kaki lima dianggap sebagai step awal untuk terus maju dan mengembangkan usaha. Silakan lukcupnya.
Ngapain harus malu bos? Justru jualan di pinggir jalan gini potensi dapat cuannya lebih gede. Karena orang-orang yang pulang kerja, orang-orang yang pulang main lewat jalur sini, lihat dagangan seperti ini pasti mampir gitu bos. Walaupun kita udah punya pasar dan pembelinya rame, tapi kita juga harus tetap melek dengan perkembangan sekarang yang musimnya contohnya on the road. Kita juga harus ngikutin on the road. Dan juga yang lain kayak contohnya bazar event kuliner gitu juga kalian harus ngikutin bos, supaya kalian juga dapat market yang lebih luas. Nah bos, sudah dicatat kan ilmunya? Selain harus jeli buka usaha di tempat keramaian, harus berani jemput bola di tempat lain yang potensial datengin cuan bos. Satu trik supaya jualan kalian tetap rame. Aku juga sekarang pakai fitur live di sosial media karena kan sekarang eranya digitalisasi ya. Teman-teman juga mantaunya sekarang di live itu. Jadi buat kalian para pedagang, buat bentuk personal branding kalian dan wajib live supaya orang-orang tahu kalian jualan apa, bos. Hari ini banyak teman-teman, ada look-look, terus ada Murah meriah, tapi media sosial emang ngasih efek yang luar biasa ya bos. Mulai dari ngasih tahu produk apa saja yang ada, info harga, sampai bikin pelanggan buru-buru datang belanja ke lapak. Semua bisa kebantu dengan live kayak gini bos. sticky rice, ada yang baru viral, ada chocoberry, pokoknya full menu teman-teman. Pokoknya cari ide kreatif dan berani coba sama hal baru buat dongkrak usaha, semua sah dicoba. Yang penting cuan bos.